hari ini saya membagikan firman Tuhan yang berjudul Hidup dalam Berkat Abraham. Ini adalah firman tuntunan buat gereja kita yang sudah disampaikan oleh Pak Gembala kita dalam beberapa waktu yang lalu, ya. Mungkin sebulan yang lalu atau beberapa waktu, saya lupa, beberapa minggu yang lalu mungkin, ya. Dan saya percaya bahwa kita akan diberkati dan pasti diberkati. Ketika saya mendengar firman Tuhan ini, ya, saya belajar, saya juga mendengarnya, merenungkannya, saya sangat-sangat I'm blessed. Aku betul-betul diberkati. Semakin saya menyadari bahwa hidup kita ini adalah hidup yang memang berada dalam berkat. No curse, tidak ada kutuk, only blessed. Hanya berkat Tuhan yang ada dalam diri kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus selalu mendeklarasikan diri kita bahwa kita ini adalah under grace. Katakan, I am under grace. Sekali lagi katakan, I am under grace. Katakan, saya di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dia akan selalu mendapatkan pewahyuan tentang kasih Tuhan. Orang Kristen, Bapak Ibu, kita tidak sadar, tidak sadar, betul-betul tidak menyadari. Kita itu terlalu menyadari, terlalu mengenali diri kita sebagai orang yang berdosa. Tetapi kita lupa dan tidak menyadari dan tidak mengenali diri kita bahwa kita ini adalah orang yang paling sangat-sangat dikasihi Tuhan. Amin. Kita itu begitu kuat sekali menyadari, saya sadar akan diri saya sebagai manusia yang berdosa. Seharusnya sebaliknya, saudara harus lebih sadar lagi bahwa dirimu adalah orang yang paling dikasihi Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara menyadari dirimu adalah orang yang berdosa, ya, kita akan terus berbuat dosa. Kalau engkau menyadari dirimu sebagai orang yang dikasihi Tuhan, maka engkau akan terus mengalami kasih Tuhan. Sebagaimana apa yang engkau sadari tentang dirimu, itulah yang akan terjadi pada dirimu. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus melihat dari berbagai macam sisi tentang perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Beberapa minggu yang lalu, ketika saat kalau tidak salah kenaikan Yesus Kristus, ya, saya bagikan tentang bahwa Allah adalah Tuhan yang Bapa kita adalah Bapa yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Adalah imam besar yang juga turut merasakan kelemahan kita. Amin. Jadi kita punya kelemahan, tetapi dia juga bisa merasakan kelemahan saudara. Dia bisa merasakan bagaimana engkau bergumul, dia bisa merasakan bagaimana engkau lemah, dia bisa merasakan bagaimana engkau dalam kesulitan, dalam kesusahan hidupmu, dia bisa merasakan semua itu. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu menyadari akan hal ini. Ya. Bahkan Bapak Ibu, dia adalah Tuhan yang bekerja di dalam setiap kelemahan-kelemahanmu. Dia Tuhan yang juga bekerja di dalam kelemahan imanmu. Dia juga adalah Tuhan atau Bapa yang bekerja dalam ketidaksempurnaan imanmu. Amin. Justru dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan sempurna bekerja. Jikalau kita dalam kelemahan kita, di situ dia bisa membuktikan, menunjukkan, show his power, menunjukkan kuasanya dalam kehidupan saudara dan saya. Maksud saya tidak sedang mengajak saudara untuk hidup gak apa-apa dalam kelemahan, gak apa-apa dalam kesusahan, bukan seperti itu. Tetapi seringkali ada orang yang ketika dia mengalami suatu kelemahan hidupan, ketika dia mengalami suatu kesusahan dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka seperti merasa bahwa Tuhan itu jauh dari hidup mereka. Seperti Tuhan itu tidak peduli dengan mereka. Ada apa ya di belakangnya? Ada apa, Ken? Di sana. Ya, enggak. Oke, kalau enggak ada, just here. Oke, fokus. Oke. Jadi, oke, Bapak Ibu sekalian, amin. Ya. Nah, jadi kita harus menyadari betapa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dengan keinginannya, dengan kepeduliannya atas kehidupan kita. Sekalipun kita lemah, sekalipun kita dalam kesusahan, kesulitan kehidupan, dia bekerja di saat-saat seperti itu. Artinya Bapak Ibu, bukan berarti kita harus lemah lalu Tuhan bekerja, tidak. Tetapi seringkali saya katakan orang dalam kelemahan, dalam kesusahannya, mereka seperti merasa putus asa, merasa bahwa Tuhan jauh, Tuhan tidak tolong mereka. No, bukan seperti itu. Iblis yang akan menuduh saudara, tuh lihat Tuhan gak ada tuh bekerja dalam kehidupanmu.
Ya, dia selalu berusaha membuat engkau seperti kehilangan pengharapan, kehilangan pencapaian, kehilangan tujuan dalam kehidupanmu. Itu yang dia buat. Kenapa? Karena dia berusaha membuat engkau tidak melihat bahwa Bapa itu adalah Bapa yang mengasihi. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita buka dalam Amsal 30 ayat 5. Amsal 30 ayat 5. Sudah? Semua firman Allah adalah murni. Katakan, semua firman Allah adalah murni. Amin. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Amin. Jadi firman Tuhan berkata, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Coba terjemahan EPH-nya keren juga. Coba saudara bisa buka di handphone saudara. Kalau saudara tidak siap, saya belum siapkan tadi. Amsal 30 ayat 5. FAYH. Setiap firman Allah adalah benar. Oke? Allah membela semua orang yang datang kepadanya untuk memohon perlindungan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara bisa memperhatikan dia membela setiap orang yang datang kepadanya untuk memohon perlindungan. Artinya apa? Bapak kita adalah Bapak yang peduli. Bapak kita adalah Bapak yang tidak membiarkan kita dalam kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saya sudah menyaksikan kepada saudara bagaimana Bapak di surga, Bapak yang baik, menolong kami, menolong saya dalam pergumulan saya, dalam each time, dalam setiap waktu yang saya jalani alami. Oke? Bergumul untuk kuliah, untuk finansial keuangan anak-anak, bergumul dengan dengan pekerjaan, bergumul dengan jabatan dan berbagai macam semua hal-hal. Tapi saudara perhatikan, saya bersyukur, saya mengerti, saya sangat menyadari bahwa Bapak adalah Bapak yang mengasihi saya. Dia adalah Bapak yang baik, yang peduli dengan apa yang saya serukan dan saya butuhkan. Saya tahu bahwa Dia adalah Bapak yang tahu apa yang saya rasakan, dan bahkan Dia sangat-sangat ingin menolong saya, menolong kami, menolong kita dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Dia sangat mau menolong. Amin. Dia sangat peduli kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, dengan keajaiban Tuhan bisa menolong. Ya, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dengan caranya. Amin. Dia menolong kami dengan caranya. Saya sudah saksikan tadi pagi bagaimana Tuhan menolong kami dengan begitu luar biasa. Caranya Tuhan begitu luar biasa. Oke, Bapak Ibu, amin. Nah, kembali kita baca, coba sama-sama. 1, 2, 3. Setiap firman Allah adalah benar. 1, 2, 3, ulang. Setiap firman Allah adalah benar. Allah membela semua orang yang datang kepadanya untuk memohon perlindungan. Jadi firman Allah adalah benar. Kalau kau dengar firman, Dia akan adalah Allah yang memberkati. That's true. Itu adalah benar. Dia adalah Allah yang menolong kau dalam kelemahanmu dan merasakan kelemahan-kelemahanmu. That's true. Itu benar. Amin. Dia adalah Allah yang peduli, yang hadir dalam setiap kehidupanmu. That's true. Itu benar. Dan juga kita harus bisa melihat bagaimana karya di kayu salib. Kita harus melihat salib dari sisi yang lain. That's true. Itu benar. Selama ini Bapak Ibu, ya, kita hanya melihat Yesus mati di kayu salib. Salib selalu kita dengar orang mengkhotbah tentang salib adalah penderitaan. Betul, tidak salah dengan salib berbicara tentang penderitaan. Pikul salib, bayar harga, menderita ikut Yesus, berkorban dan bla 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 bla. Amin. Oke Bapak Ibu. Coba siapa yang saya panggil? Anak-anak aja. Ya, Jeb aja sini Jeb. Sini. Ya. Ya. Oke. Balik. Ini saudara bisa lihat Jeb dari sisi belakang. Ya, selamanya dia
hadap di sana dan selamanya, saudara akan lihat sisi belakangnya. Dan dia tidak pernah berbalik dan dia tidak pernah menunjukkan sisi depannya. Jadi saudara akan mengenal JF. Oh, JF itu adalah orangnya tinggi besar, rambutnya ini. Pokoknya saudara bisa mendeskripsikan bagaimana JF hanya dari belakang. Tetapi ketika dia membalikkan dirinya, memori saudara tentang belakangnya sudah terekam. Ya, sudah terekam memori di belakangnya. Oh, dia seperti itu. Tetapi ketika dia balik badannya, oh, ternyata JF tuh gitu ya, ganteng juga ya, keren, ganteng, wos, ya oke, betul. Matanya agak ya sipit-sipit, pipinya tembem, ya gitu kan. Perutnya agak ya nggak juga buncit, ya badannya besar dan berbagai macam. Saudara bisa mendeskripsikannya. Betul, that's good, luar biasa. Silakan duduk. Itu juga tentang salib. Itu begitu juga kita bisa mendeskripsikan tentang salib. Saya pernah bagikan hal ini bahwa ketika kita melihat Yesus, kita jangan hanya melihat Yesus dari satu sisi. Kita judging, menghakimi gereja, menghakimi gereja-gereja lain. Wah, gerejanya cuma teologi kemakmuran. Kami ini yang hebat luar biasa. Kami selalu bicara tentang salib, pikul salib bayar harga. Lalu mulai menghakimi orang-orang yang bicara tentang berkat. Demikian juga orang-orang yang berbagi tentang berkat. Wah, gerejanya cuma hanya pikul salib, hanya menderita aja, begini-begini, bla bla bla. Terus saling menghakimi. Padahal mereka tidak menyadari mereka melihat Tuhan hanya dari satu sisi. Saudara ngerti? Mereka hanya melihat Tuhan hanya dari sisi yang lain. Mereka tidak melihat dari sisi yang lain. Gereja ini melihat Tuhan dari sisi, oh, ternyata Tuhan adalah Allah yang penuh dengan berkat, memberkati. Sisi yang lain, oh, Allah adalah Tuhan adalah yang juga mengajari tentang bagaimana kita harus berkorban, pikul salib, bayar harga dan sebagainya. Oke? Nah, ketika kita hanya memahami tentang Tuhan dari satu sisi, kita miskin akan pengalaman Tuhan. Kita miskin pengalaman akan Tuhan, maksud saya. Tetapi ketika kau melihat Tuhan dari berbagai macam sisi, maka kau akan penuh dengan kekayaan surgawi, kelimpahan surgawi, melimpah dalam dirimu. Pengenalanmu akan Tuhan begitu luar biasa. Ketika orang melihat Tuhan Yesus dari satu sisi, yaitu sisi salib tentang berkorban bayar harga, ya mereka hanya seperti itu aja. Korbannya cuma ayo ikut Tuhan bayar harga, pikul salib. Lalu mulai menghakimi orang-orang yang hidup di dalam firman tentang kasih karunia, tentang berkat dan berbagai macam kesembuhan, mujizat dan berbagai macam. Halo? Tetapi tidakkah kau lihat bahwa sisi lain dari salib tidak hanya bicara tentang penderitaan, tetapi salib juga berbicara tentang apa? Tentang kasih, tentang penerimaan, tentang pengampunan Tuhan, tentang Dia membuat engkau menjadi layak, penerimaan seutuhnya sepenuhnya, pengampunan yang begitu besar Dia berikan, yang membuat engkau tidak lagi merasa bersalah dengan hidupmu. Amin. Jadi kalau kita bisa melihat bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja melalui salib. Kalau tanpa salib kita tidak bisa menerima pengampunan. Seharusnya berita salib tidak hanya berbicara tentang berita Yesus berkorban dan mati, tapi berita salib juga berbicara tentang apa? Berbicara tentang pengampunan dan kasihnya, penerimaannya. Tidak hanya bicara tentang bayar harga dan pikul salib maksud saya, tetapi juga berbicara tentang penerimaan Tuhan, tentang pengampunan Tuhan, tentang kasihnya dalam kehidupanmu, tentang Dia merasakan kelemahan-kelemahanmu. Itu semuanya terjadi di salib. Amin. Nah, inilah yang mau kita pahami, yang mau kita lihat tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Berita tentang kasih karunia hanya dua. Saya simpulkan hanya dua. Yang pertama, Bapak Ibu, engkau menyadari betapa Tuhan mengasihimu. Engkau menyadari segala sesuatu apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk kehidupanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau menyadari identitasmu di dalam Tuhan, apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi hidupmu. Hari ini saya membagikan dua hal ini. Bagaimana kita hidup dalam berkat Abraham. Amin. Bagaimana kita hidup dalam berkat Abraham? Kita menyadari akan perbuatan Tuhan bagi hidup kita, dan kita menyadari akan identitas diri kita. Siapa kita di dalam Tuhan? Amin. Nah, kita buka dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Sudah? Amin. Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Amin. Nah, saya mau mengajak saudara melalui introduction yang saya tadi bagikan untuk melihat perbuatan Tuhan
Jadi lihatlah sisi daripada karya Yesus, apa yang sudah Dia selesaikan bagi hidupmu. Tidak hanya mati dan berkorban bagi hidupmu, tetapi juga betapa Dia mengasihi dan menyayangi hidupmu. Betapa Dia peduli akan setiap kelemahan-kelemahan saudara. Amin. Bahkan betapa Dia mewarisi janji-janji itu dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana kita bisa melihat hidup dalam berkat Abraham? Amin. Apa itu berkat Abraham? Righteousness. Kebenaran. Nanti kita akan sampai ke sana. Ya. Nah, kita ini Bapak Ibu hidup di bawah kasih karunia, bukan di bawah kutuk. Betul? Dan kenapa kita berada di bawah kasih karunia? Kenapa kita harus berada di bawah kasih karunia? Karena apa? Karena kita tidak mungkin akan bisa berhasil di bawah hukum Taurat. Keberhasilan hanya kita peroleh ketika kita berada di bawah kasih karunia. Karena setiap kali kita hidup dalam keberhasilan, upaya untuk berhasil dalam pencapaian kita dalam hukum Taurat, maka yang kita hanya temukan adalah kegagalan, bukan keberhasilan. Nah, Kejadian 12 ayat 1 ini menunjukkan, perhatikan, Tuhan memilih dan memanggil Abraham. Abraham taat walau tidak jelas tujuannya. Coba saudara baca, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jelas gak tujuannya? Gak jelas. Betul? Kalau tujuannya misalnya jelas Palangkaraya, jelas kotanya Palangkaraya. Tangkiling misalnya, jelas kotanya Tangkiling. Betul? Kalau ini gak jelas, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi hebatnya, coba saudara perhatikan, Abraham taat walau tidak jelas tujuannya. Saya mau tanya saudara, mudah atau tidak untuk bisa taat percaya untuk sesuatu yang minim informasi, minim atau bagaimana? Ya, kita kan sekarang ada Alkitab, ada yang tertulis, kita bisa mendirect, mengarahkan kita kepada suatu iman, melihat suatu cerita pengalaman hidup orang. Kalau Abraham nggak ada, dia cuma dengar sendiri. Dan mungkin menurut saya dia betul-betul dengar suara Tuhan secara audible. Mungkin dia betul-betul mendengar Tuhan secara kuasa yang betul-betul mujizat yang betul luar biasa. Not miracle, bukan mujizat. Tetapi itu sesuatu yang memang Tuhan bicara secara audible kepada dia, dan kayak semacam kuasa supranatural yang terjadi. Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham bahwa dia akan punya keturunan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Tidak ada orang lain yang mendengarnya. Betul? Bagaimana memverifikasinya? Informasi itu tidak ada. Makanya Sarah pun putus asa. Iya kan? Udahlah, hampiri aja hambaku. Karena apa? Karena cuma dia yang dengar. Abraham yang dengar. Gak ada satupun yang dengar. Seperti itu. Betul? Berjalan dengan kurun waktu yang begitu lama untuk menantikan janji itu. Gak kunjung-kunjung datang juga janji itu. Tetapi dia adalah Tuhan yang menepati janjinya. Sekalipun lama, tetapi itu pasti terjadi. Amin. Sudah lihat, tidak jelas tujuannya. Nah, tapi justru dengan tidak jelas tujuannya ini, dari peristiwa inilah Abraham bertumbuh dalam kasih karunia. Jadi kalau saudara lihat hidupmu sepertinya, oh belum jelas nih gimana masa depannya, disitulah kamu akan lihat grace by grace terjadi dalam hidupmu. Amin. Saya juga gak lihat anak saya waktu JF lulus SMP, ini kayak Ken lulus SMP, usia sekarang pergi ke Bandung sendiri naik pesawat, ya kan? Mau kuliah, gimana nantinya? Banyak segala pertanyaan, pergumulan, ternyata akhirnya selesai juga, ya kan? Bisa pintar juga, bisa malah masuk kuliah di Erlangga, PTN urutan 4 di Indonesia, ya kan? Jadi maksudnya grace by grace itu terjadi, kasih karunia demi kasih karunia terjadi, ya. Bahkan pertolongan demi pertolongan Tuhan terjadi, ya. Cari kos waktu awal-awal begitu mudah
Begitu juga cari kos waktu di Surabaya juga begitu mudah. Dengan cara Tuhan begitu luar biasa, ajaib. Semuanya disediakan. Artinya apa? Sekalipun apa yang kita tuju itu walaupun sepertinya hari ini tidak jelas, tapi disitulah kasih karunia demi kasih karunia engkau akan lihat itu. Misalnya Dedi bergumul dengan bagaimana supaya istrinya bisa pindah dari sana. Di situ kau akan lihat kasih karunia demi kasih karunia, pertolongan demi pertolongan Tuhan terjadi pada Dedi, pada istrimu, pada keluargamu. Apapun hari ini saya tahu, saya dengar beberapa pergumulan-pergumulan saudara. Saudara cerita sama saya dukung dalam doa. Tapi saya yakin dan percaya seperti Tuhan bekerja memberikan kasih karunia-Nya dengan hidup kami, itu juga terjadi pada hidup saudara. Amin. Ibu Eva berdoa, dia hanya waktu dia dengar kesaksian Ibu Sasa waktu kami Pondok Daud. Kami Pondok Daud, dia udah dengar juga kesaksian saya waktu Ibu Sasa juga waktu dia Pondok Daud, dia datang Pondok Daud, Ibu Sasa bersaksi tentang suatu pengalaman kesaksian bagaimana Tuhan memberkati hidup kami. Dalam hatinya dia berujar berdoa, Tuhan, aku juga mau mengalami seperti apa yang dialami oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala. Terjadi, Pak Ibu. Tuhan berkati dia mengalami suatu mujizat perkara yang luar biasa, miracle. Luar biasa. Saya juga kaget dengarnya. Wow, keren ya, keren luar biasa. Artinya begini, saya percaya bahwa kita ini adalah keturunan Abraham, mewarisi berkat Abraham. Amin. Saya menerimanya. Saya juga sebagai gembala bagi hidup saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian di sini. Dan itu akan juga mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengalaman berkat yang kami alami juga akan kau alami. Amin. Pengalaman kesehatan, panjang umur, diberkati Tuhan, sembuh dari segala berbagai penyakit yang kami alami, itu juga akan kau alami. Karena apa? Itu flowing, itu mengalir. Ya, seperti urapan yang mengalir dari kepala ke janggut dan ke jubah turun. Demikian juga berkat itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari ini. Amin. Bahkan sebetulnya tanpa perantara, tanpa harus hidup saya, engkau sudah menerima dari sumbernya. Sumbernya itu adalah Jesus. Yesus adalah sumber. Ya, langit terbuka, berkat Tuhan tercurah. Yesus mencurahkan berkat atas kehidupanmu. Langsung. Amin. Tetapi karena sudah terkoneksi dalam suatu gereja, terkoneksi dalam komunitas, di mana kita hanya mendengar tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Dia Tuhan yang memberkati hidup kita, bagaimana Dia peduli dengan keadaan kita, bagaimana Dia juga hadir dalam setiap kelemahan kita, maka kita akan mengalami itu. Amin. Nah, jadi disitulah Bapak Ibu, kau akan melihat kasih karunia demi kasih karunia bertumbuh dalam kehidupanmu, dalam setiap kelemahan-kelemahan yang kita alami. Bahkan dalam setiap pergumulan yang kita akan alami, engkau akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Dan itu membuat kita berdecak kagum. Wah, luar biasa. Amin. Jadi jangan terlalu khawatir dengan hidupmu. Saya tahu khawatir itu normal, tetapi jangan sampai menarik hidupmu, membuat kau sakit, membuat kau cemas, membuat kau stres, depresi. Amin. Jangan sampai kekhawatiran itu menarik hidupmu menjauh daripada koneksi kepada Tuhan. Yang penting kuncinya adalah ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Yang penting apa? Terhubung, terkoneksi. Ku terhubung denganmu. Amin. Jadi terhubung dengan Tuhan. This is kunci, kata kunci yang saudara harus pahami. Terkoneksi dengan Tuhan. Jangan kau keluar dari sumber kasih karunia. Nah, kemudian di ayat yang kedua dan yang ketiga, inilah berkat Abraham yang mau kita warisi, yang mau kita alami. Dan ini hanya beberapa kalimat yang terucap, yang tertulis di situ. Tetapi saya percaya berkat yang kita terima beyond, melampaui apa yang tertulis di tempat ini, yang tertulis dalam firman ini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, kata Tuhan, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya percaya bahwa berkat yang Tuhan ucapkan
Bapa ucapkan kepada Abraham adalah berkat yang akan kita alami dan pasti kita alami, bahkan beyond, melampaui dengan dari apa yang tertulis di dalamnya. Bahkan bisa diterjemahkan, dijabarkan dalam sebuah pengertian-pengertian berkat-berkat yang lain. Tapi kata kunci dari berkat yang diterima Abraham itu adalah kebenaran. Berkat yang diterima Abraham adalah bukan berkat kekayaan dan kelimpahan, tapi berkat yang utama yang dia dapatkan adalah kebenaran. Abraham dibenarkan oleh karena percayanya. Dan dia ditetapkan sebagai bapa segala orang yang percaya, bapa orang yang beriman. Dan dia dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan, dibenarkan oleh karena percayanya. Itulah berkat Abraham. This is the blessing of Abraham, adalah hidup dalam kebenaran, dibenarkan. Nah, kita mau melihat bagaimana peristiwa, bagaimana Abraham dibenarkan, diberkati, ya, karena dia diberkati, maka tempat yang di mana dia berada pun diberkati. Nah, ketika Abraham bersama Lot keponakannya menguasai satu tempat, dan Abraham menunjukkan suatu tempat kepada Lot, silakan pilih di gunung atau di lembah. Lot memilih di lembah. Lembah apa? Lembah Sodom. Sodom dan Gomora. Tempat itu apa? Subur. Begitu banyak pohon-pohonan tanaman, ada air yang mengalir, kesuburan yang ada di sana. Saya juga akan memilih. Jikalau Abraham suruh saya pilih yang mana, saya pilih juga lembah itu. Jelas? Tapi ingat baik-baik, perkataan berkat itu bukan buat Lot, tapi perkataan berkat itu adalah untuk Abraham. Dan oke lah, nggak apa-apa, silakan Lot hidup di sana. Abraham akhirnya memilih untuk bukan memilih lagi, memang nggak ada pilihan lain. Dia harus hidup di mana? Di gunung, di pegunungan, di bukit-bukit. Nah, Bapak Ibu, amin. Nah, Abraham tinggal di bukit atau gunung, dan dia mendapat situasi keadaan dataran atau tanah di mana dia tinggal adalah tanah yang kurang baik. Iya dong, ya kan? Gunung-gunung di sana bukan kayak gunung di sini. Kalau gunung di sini banyak pohon-pohonnya, ya kan, banyak tumbuh-tumbuhannya. Makanya kalau firman Tuhan katakan gunung-gunung batu katanya, ya kan? Aku melayangkan mataku melihat gunung-gunung batu, hanya gunung-gunung batu. Amin. Nah, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Sekalipun Abraham mendapatkan tanah atau tinggal di tanah yang kurang baik dalam pandangan manusia, tapi dengar baik-baik, tanah itu diberkati, yang berarti apa? Bahwa tanah dimanapun Abraham berdiri, di mana tanah yang dia injakan kakinya di sana menjadi tempat yang diberkati, karena Abraham adalah orang yang diberkati. Sudah dengar cerita tentang Abraham, bagaimana kehidupannya, bagaimana dia diberkati dengan kekayaan dan kelimpahan, dengan ternak yang begitu luar biasa. Tuhan membuat itu menjadi tempat yang subur, menjadi makmur, begitu luar biasa. Amin. Itu yang terjadi. Amin. Jadi tanah dimanapun Abraham berdiri, dimanapun dia menginjakkan kakinya, tanah itu pasti diberkati. Nah, dengan kata lain juga Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun engkau berdiri, dimanapun kita berdiri, walaupun dalam pandangan manusia itu tanah yang kering, amin. Walaupun dalam pandangan manusia itu adalah mustahil kita bisa berhasil. Dalam pandangan manusia itu adalah tanah yang tidak bagus, tidak subur. Tetapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, karena engkau adalah anak Abraham, karena kita adalah orang yang diberkati Tuhan, maka tanah yang kering tadi, tanah yang tandus tadi menjadi tanah berkat. Karena berkat yang diperoleh oleh tanah itu sumbernya adalah Allah mengalir melalui kita. Amin. Jadi kata kunci artinya begini, bahwa jangan khawatir dimanapun orang menempatkan saudara, jangan khawatir dimanapun engkau melangkahkan kakimu, engkau pasti diberkati. Amin. Berjalan dengan berkat Tuhan, berjalan dengan sebuah keyakinan. Jangan takut untuk mengambil keputusan, melangkahlah. Apapun yang kau usahakan, pasti Tuhan buat berhasil, karena engkau diberkati Tuhan. Jikalau, dengar baik-baik, jikalau engkau sudah pernah berhasil, dengar baik-baik, engkau pun pasti akan berhasil di tempat berikutnya. Amin, Bapak ini. Amin.
Jikalau engkau sudah pernah berhasil membuka usahamu, dimanapun engkau membukanya di tempat yang baru, Tuhan pasti akan memberkatinya. Karena engkau sudah punya genetik keberhasilan. Gen keberhasilan itu ada dalam dirimu. Kita ini adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang hebat. Dibentuk dari sebuah sel yang unggul. Dari ribuan, dari jutaan, bukan ribuan, jutaan sel sperma, hanya satu yang unggul yang berhasil membuahi satu sel telur. Bukankah kita ini adalah orang-orang yang unggul? Terbentuk dari satu sel sperma yang berhasil membuahi satu sel telur. Artinya apa? Sel sperma yang membentuk diri kita ini adalah unggul, tangguh, dan genetik keberhasilan itu ada dalam diri kita. Amin. Jadi kalau engkau pernah berhasil, Tuhan akan terus juga membuat kau berhasil. Jangan khawatir, don't worry, be happy. Amin. Jadi melangkahlah, melihatlah, walaupun sepertinya belum jelas, nggak apa-apa. Engkau akan lihat, di situ akan grace by grace terjadi. Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati, Tuhan buka jalan. Saya percaya juga, JF di tempat yang baru, dengan suasana yang baru, dengan bahasa yang juga dulu agak lembut. Sekarang pokoknya bahasanya agak gini lah. It's okay, good. Belajar dengan suatu sana yang baru, ketemu dengan orang-orang baru, tapi di situ kita akan lihat kasih karunia, akan dikasih karunia bekerja. Cerita-cerita pengalaman yang luar biasa Tuhan sediakan, Tuhan lakukan. Amin. Nah, jadi sekalipun kita berada di tanah yang kering, karena kita adalah anak Abraham, maka kita akan menerima berkat Abraham. Siapa yang bisa mendapat berkat Abraham? Pasti anak Abraham. Ya. Siapa yang dapat mewarisi berkat dari seorang ayah? Anak-anaknya. Setuju? Oke, setuju. Ya. Saya mewarisi warisan dari ayah saya. Abraham juga mewarisi warisan kepada anak-anaknya. Nah, masalahnya secara genetik kita bukan anak Abraham. Secara genetik. Betul? Secara genetik yang jadi anak Abraham siapa? Orang-orang Israel, bahasa-bahasa Yahudi. Betul ya? Orang-orang Yahudi di sana, mereka adalah secara genetik keturunan Abraham. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang dapat berkat Abraham atau warisan Abraham adalah harus anak Abraham. Perhatikan kata harus anak Abraham. Kalau bukan anak mendapatkan warisan, itu namanya kasih karunia. Itu namanya other case atau kasus yang lain saja, ya. Kalau orang lain dapat warisan itu karena ada hal yang lain. Tapi pada umumnya, pada kebiasaannya, seorang anak akan mewarisi berkat warisan daripada ayahnya. Nah, oleh sebab itu, warisan Abraham adalah harus anak Abraham. Saya katakan secara genetik, kita tidak dapat itu, tidak mungkin kita mendapatkan berkat warisan Abraham secara genetik. Tapi Galatia 3 ayat 29 mengatakan, kita adalah anak rohani Abraham yang berhak menerima warisan janji daripada Abraham. Mana dia Galatia 3 ayat 29? Galatia 3 ayat 29. Perhatikan, sama-sama kita baca dan keras. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kata kamu ketika aku, jikalau aku adalah milik Kristus, maka aku juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi karena yang menerima berkat, menerima janji warisan Abraham itu adalah harus anak Abraham, maka saya mau katakan, engkau juga adalah anak Abraham. Apa yang membuat kamu menjadi anak Abraham? Secara rohani. Secara genetik, oke, kita tidak. Tapi secara rohani, genetik rohani, firman Tuhan mengatakan, karena engkau milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Untuk menjadi ahli waris, kita tidak perlu menjadi sempurna. Untuk menerima warisan Abraham, kita tidak perlu menjadi sempurna. Amin. Kita tidak perlu harus menjadi orang Yahudi. Kita tidak perlu harus menjalani adat istiadat orang Yahudi. Ya. Jadi saudara tidak perlu memakai kippah, apa nama kippah ya? Topi orang-orang Yahudi atau busana-busana orang Yahudi atau gaya-gaya orang Yahudi. No, tidak perlu. Amin, Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi ahli waris Abraham tidak perlu menjadi sempurna, tidak perlu menjadi seperti orang Yahudi. Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya percaya kepada Yesus. Maka firman Tuhan mengatakan, kamu menjadi keturunan Abraham.
Kamu menjadi milik Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham. Dan apa itu warisan berkat Abraham? Adalah kebenaran. Firman Tuhan mengatakan kita dibenarkan berdasarkan iman dan percaya kita. 2 Korintus 5 ayat 21 dalam terjemahan IMB. Terjemahan IMB. Perhatikan sama-sama. 1, 2, 3. Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. Supaya di dalam Yesus, ya, saya adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus. Supaya kita di dalam Yesus menjadi kebenaran Bapa. Amin. Artinya apa? Warisan kita adalah kebenaran. Makanya saya selalu mengajarkan saudara untuk menyadari dirimu sebagai orang benar. Deklarasi yang kita lakukan setiap hari Minggu bersama-sama bukan suatu deklarasi yang biasa-biasa. Itu adalah deklarasi yang penuh dengan pewahyuan, yang didasarkan karena iman. Kita mendeklarasikan, saya adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Saya adalah orang yang sudah dibenarkan karena iman saya kepada Yesus Kristus. Oke? Jangan terlalu banyak mendapatkan pewahyuan dirimu sebagai orang yang berdosa. Orang Kristen itu begitu. Pewahyuan diri sebagai orang berdosa itu begitu kuat. Padahal Bapak Ibu, pewahyuan sebagai orang yang sudah dibenarkan harus lebih kuat daripada menyadari dirimu sebagai orang yang berdosa. Amin. Yes. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Ya, kebenaran dalam hukum Taurat sesuatu yang saya ulang. Kebenaran dalam hukum Taurat sesuatu yang kita raih dalam performa kita. Kebenaran dalam hukum Taurat kita capai, kita dapatkan didasarkan oleh karena performa, penampilan kita, usaha kita, upaya kita. Dan terbukti setiap yang terbaik yang kita capai di dalam hukum Taurat, kita pasti gagal. Paulus saja yang begitu perfect, dia mengatakan bahwa aku melakukan lebih daripada kalian, dia katakan. Disunat dengan cara-cara Yahudi, melakukan hal-hal sesuai dengan cara hukum Yahudi, mengatakan ya dalam Roma pasal 7, apa yang tidak kuinginkan justru itu yang kulakukan. Artinya apa? Dia juga mengalami kegagalan demi kegagalan di dalam setiap pencapaiannya untuk mentaati hukum Taurat. Halo Bapak Ibu, jadi performa ya saudara kita terbukti yang terbaik daripada apa yang kita lakukan untuk melakukan hukum Taurat, ujung-ujungnya pasti gagal. Karena tidak akan ada keberhasilan di sana. Karena pencapaian yang kita akan peroleh tidak akan mungkin bisa terjadi dengan sempurna kalau kita berjalan dengan usaha kita sendiri. Dan sebaliknya Bapak Ibu, dalam kasih karunia maksud saya, amin, dalam kasih karunia yang terburuk pun, yang gagal pun diselamatkan, diampuni, mendapatkan penerimaan, mendapatkan anugerah, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kepedulian dari Tuhan. Siapa contohnya? Petrus dan kawan-kawannya. Gagal untuk setia kepada Yesus, pergi lari tunggang langgang pulang kampung ke Galilea, kabur dari Yerusalem, pergi ke Galilea. Amin. Ke Kapernaum, ke rumah-rumah mereka dimanapun mereka asalnya. Dan apa yang mereka lakukan? Menjalaikan kembali. Halo, tetapi only by grace, hanya karena kasih karunia. Ketika Yesus datang dalam Yohanes pasal 21, adakah laupau? Tuhan Yesus peduli dengan mereka. Seharusnya Tuhan menanyakan, kenapa kalian kabur? Kenapa kalian lari? Kenapa kalian gak setia? Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak bertanya tentang hal itu, tentang kesetiaan mereka. Tapi Tuhan peduli tentang kebutuhan kehidupan mereka. Dari kalimat, adakah lauk pauk? Adakah kalian mempunyai lauk pauk? Itu dia. Tuhan menerima mereka. Tuhan tidak mengucapkan kata-kata penghakiman untuk hidup mereka. Nah, itu sisi bagian daripada salib yang saya tadi sampaikan. Amin. Jadi dalam kasih karunia yang terburuk pun, ya, yang gagal pun, yang undur diri pun, yang bahkan yang menolak Yesus pun, yaitu Petrus, diselamatkan dan mendapatkan kasih karunia. Amin. Nah, jadi setelah kita dibenarkan Bapak Ibu, kita menjadi orang benar.
Itulah yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Coba kita lihat. Setelah kita dibenarkan, kita menjadi orang benar. Artinya apa? Identitas kita adalah orang benar. Ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya pernah sering kali khotbahkan hal ini. Ketika dia katakan ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama telah berlalu, maksud saya, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata yang baru ini berbicara tentang sesuatu yang betul-betul baru. Seperti spesies baru yang ditemukan, yang terbentuk di bumi ini. Amin. Jadi artinya apa? Saudara memiliki identitas yang baru. Jadi jangan mengidentifikasikan dirimu lagi dengan nenek moyangmu dan nenek moyang jasmanimu. Jangan mengidentifikasikan dirimu dengan genetik orang tuamu. Mungkin tentang sakit penyakit lah, tentang sifat lah, tentang banyak hal, tentang kematian mati muda dan berbagai macam. Amin. Ya, jadi apa yang kita pikirkan? Lalu kita berpikir, seringkali kita berpikir bahwa kita juga seperti orang tua kita. Enggak. Identifikasikan dirimu dengan Yesus Kristus. Identifikasikan dirimu sesuai dengan firman Tuhan. I am blessed, orang diberkati, orang yang berhasil, dan seperti itu. Aku sehat, aku panjang umur, aku awet muda, aku berhenti menua, aku diberkati, dan berbagai macam berkat yang saudara bisa ucapkan untuk mendeklarasikan tentang keberadaanmu. Amin. Nah, jadi ini yang saudara harus lihat. Setelah kita menerima Yesus, Bapak Ibu, kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi ciptaan baru. Dengar baik-baik. Bukan daur ulang yang lama, tetapi betul-betul yang baru. Kita bukan daur ulang yang firman Tuhan mengatakan yang lama sudah tidak ada, benar-benar baru. Jadi identifikasikan dirimu dengan identitas status saudara yang baru. Kita adalah anak Abraham. Identitasmu adalah engkau adalah anak Abraham, hidup dalam berkat Abraham, menerima janji Tuhan kepada Abraham, mewarisi berkat-berkat Abraham. Karena kita adalah orang benar, ciptaan baru, maka berkat Abraham tadi adalah kebenaran. Yang tadi adalah kebenaran, itu juga menjadi warisan kita. Maka di atas hidup orang benar cuma ada satu, hanya ada berkat. Amin. Hanya ada berkat, tidak ada kutuk. Coret itu kutuk, nggak ada lagi kutuk atas hidup orang yang percaya. Selama engkau hidup dalam percaya kepada Yesus Kristus, maka kutuk tidak berlaku atas kehidupanmu. Amin. Ya, berkat ini bukan berkat kekayaan Bapak Ibu, tapi kekuatan untuk memperoleh kekayaan, kekuatan mengelola, kekuatan untuk berkata-kata, kekuatan yang bergantung sama Tuhan, kekuatan menabur, kekuatan memiliki hikmat. Amin. Kekuatan untuk mengalami berkat kesehatan. Nah, Bapak Ibu, kekuatan itu sudah diberikan kepada saudara. Amin. Kan Tuhan tidak pernah langsung kasih uang jatuh, betul? Yang Tuhan lakukan apa? Dia memberikan berkat mentalitas, hikmat, mindset, cara berpikir, good opinion yang ada dalam pikiranmu, yang membuat engkau menerima berkat kelimpahan itu. Amin. Mindset, mental mindset sebagai orang kaya. Contoh, suka menabur, suka memberi, ya, suka menolong, suka memperhatikan orang lain, tidak meminta-minta. Itu dia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang harus kita perhatikan. Ya, Tuhan hidup dalam under grace, di bawah kasih karunia. Mungkin kita tidak punya uang banyak hari ini. Uang kita tidak banyak. Tapi jikalau engkau tahu bahwa ada Tuhan yang besar menyertai kamu. Dengar baik-baik, 5 roti 2 ikan pun berlipat ganda di tangan Tuhan Yesus. Dan kabar baiknya, Yesus ada dalam hidupmu. Dia bisa melipat gandakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya sudah saksikan bagaimana hidup kami. Bagaimana saya bisa memperoleh semua uang itu, dengan cara apa? Ya Tuhan tolong, dengan aset yang terjual, dengan keinginan hati untuk seperti ini. Tuhan berkati keinginan hati kami, dan Tuhan tolong dengan caranya yang ajaib, dan berkat itu terjadi. Amin. Tidak apa-apa Bapak Ibu, itu Tuhan yang sedang bekerja dalam kehidupanmu. Inilah yang saya sebut dengan hidup dalam kasih karunia. 5 roti dan 2 ikan berlipat ganda. Jadi jangan pakai logika hukum Taurat. Logika hukum Taurat itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya apa? 5 tambah 5 adalah 10. Tapi logika
cara berpikir, cara pandang, grace hukum kasih Taurat, 5 tambah 5 bisa menjadi 1 juta. 5 tambah 5 bisa, dalam hukum Taurat 10, tapi dalam kasih karunia 5 tambah 5 bisa menjadi 1 juta. Karena bukan engkau yang melipat gandakannya, bukan engkau yang menambahkan hasilnya, tapi Tuhan yang membuat hasilnya. Amin. Nah, jadi saya mau saudara bisa melihat ini, warisan yang Abraham dapatkan yang disebut dengan apa? Kosmos. Ya, artinya apa? Artinya dia mewarisi dunia, memiliki dunia. Dan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan warisan Abraham ini, mewujudkan berkat Abraham di dalam kehidupan kita setiap hari? Bagaimana caranya? Hidup di dalam kesadaran di bawah kasih karunia. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi cara pandang yang benar tentang Tuhan yang tadi saya katakan di awal, dan juga cara pandang yang benar tentang dirimu. Temukan identitasmu, miliki identitas dalam hidupmu. Temukan bagaimana Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya untuk kehidupanmu. Amin. Jadi ini luar biasa. Contoh aja Bapak Ibu, ya, ada satu orang yang viral, cerdas cermat di Pontianak, yang disalahkan oleh juri. Saudara ingat itu? Saya sampai tidak tahu cerita ini, ya. Oke, mungkin saudara jarang buka HP, mungkin saudara tidak punya HP mungkin. Ya. Kalau tidak salah namanya Ocha, ya, panggilannya. Peserta cerdas cermat. Coba saudara pikirkan, dia kalah, dia dipersalahkan, ya kan? Coba seandainya kalau jawabannya saat itu dibenarkan, apakah ada cerita ini? Adakah cerita yang viral? Tidak ada. Tetapi kalau kita lihat dari satu sisi, justru karena dia disalahkan, betul? Karena dia disalahkan jawabannya, maka apa yang terjadi? Maka dia menjadi orang yang terkenal dan mendapat berkat yang begitu luar biasa. Diberikan janjikan beasiswa dan mendapatkan banyak berkat-berkat dalam kehidupannya. Betul? Dipanggil ke Jakarta, bertemu dengan para petinggi-petinggi, dengan pejabat-pejabat, salaman dengan pejabat-pejabat petinggi negeri ini. Dan dia dapat berkat. Hanya gara-gara apa? Jawabannya disalahkan. Oke? Jadi kalau sepertinya hidupmu sepertinya salah walaupun kau benar, seperti hidupmu sepertinya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi, jangan khawatir. Justru dari peristiwa-peristiwa itu Tuhan bisa membalikan keadaanmu, membuat itu menjadi berkat, membuat itu menjadi lompatan-lompatan yang begitu jauh lagi, ya, terjadi dalam kehidupanmu. Lompatan-lompatan iman, berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin.